Direktur. Bu Arni silakan. Ya, Ya, Bapak begini Bapak Pak, begini terkait Pak, dengan terkait dengan webinar webinar bincang-bincang bincang-bincang inspiratif kita inspiratif. hari ini yang mengenai P3K dalam ruang lingkup Kementerian Agama untuk guru dan tenaga kependidikan dan juga in-passing serta PPG ya Pak ya. Tadi kami sudah sambil menunggu, sudah banyak yang bertanya-tanya nih Pak, bagaimana sebetulnya penyelenggaraan perekrutan dari P3K, dan di sini tadi ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip. Apakah ada kesempatan yang di guru honorer swasta untuk P3K? Nah, masih banyak kegalauan itu, Pak. Untuk menghilangkan kegalauan itu, mungkin kita simak saja secara langsung dari arahan dari Pak Dir atau seperti apa kebijakan dari GTK Madrasah itu sendiri. Kepada Pak Dir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Saya hormati sahabat saya Dr. Yaya sebagai Ketua PGM Indonesia. Saya hormati saudari moderator, terima kasih. Saya hormati seluruh guru dan tenaga pendidikan yang bergabung dalam perkumpulan guru madrasah Indonesia, se-Indonesia. Terima kasih. Saya pikir seperti yang biasa saya sampaikan kepada Pak Yaya bahwa PGM Indonesia ini akan mengambil isu-isu sentral yang terkait hajat banyak guru di Indonesia, dan terima kasih atas pertemuan kita lewat Google Meet ini. Semoga bisa kita mengurai satu persatu persoalan guru pada hari ini. Nah, yang saya ditanya itu, ya terima kasih mengenai P3K, rekrutmen P3K hari ini. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa ya pimpinan kita, Gus Menteri, Pak Sekjen, Prof. Nizar Ali, Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama, Pak Dirjen Pendi, Profesor M. Ali Ramdhani, Kepala Biro Kepegawaian, Dr. Nurdin, dan saya sendiri, itu memang kita bahu-membahu berjuang untuk ini, dan setahu saya memang Gus Menteri juga sangat concern untuk menyapa guru-guru kita, terutama guru-guru honorer, dan tentu beliau juga akan selalu membersamai kita untuk memberikan menyapa guru-guru kita se-Indonesia. Memang ini perjuangannya sudah panjang untuk mendapatkan kuota dan formasi dari Kementerian Menpan RB, juga dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Kemudian ya di DPR juga begitu, lobbynya sudah panjang, baik Gus Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, semua itu sudah melakukan bukan hanya lobby tapi surat secara resmi kepada pihak-pihak terkait, termasuk juga Kementerian Keuangan untuk penyiapan penggajiannya. Dan alhamdulillah tahun ini Kementerian Agama mendapatkan ya cukup besar ya, 49.000 sekian kuota untuk P3K. Tetapi itu kan tidak sendirian, bukan hanya madrasah. Ya, di situ juga ada dosen ya, ada penyuluh agama, ada guru-guru agama se-Indonesia, dan seluruh agama, bukan hanya agama Islam. Alhamdulillah Pak Sekjen memberikan kita kuota 56% dari total kuota tersebut, sekitar 24.000 sekian, hampir 25.000 untuk khusus guru madrasah. Nah, terkait dengan rekrutmen sekarang, memang prioritasnya untuk tahun ini memang kita menyasar guru-guru non PNS yang ada di bekerja di negeri, gitu ya, untuk sekarang ini. Dan insya Allah mudah-mudahan berikutnya lagi untuk P3K untuk teman-teman kita yang bekerja di madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau madrasah swasta. Ya, jadi itu prioritas-prioritas, dan insya Allah seperti profiling guru madrasah kita se-Indonesia, 83,44% guru-guru kita tenaga honorer dan kebanyakan bekerja di madrasah-madrasah yang dididik oleh masyarakat atau swasta itu. Insya Allah prioritas berikutnya Pak Yaya ya, jangan kecil hati. Insya Allah mudah-mudahan terus aja pimpinan kita selalu juga berharap hal yang sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Yang menarik P3K ini adalah
sesungguhnya negara hadir untuk memberikan rekognisi, pengakuan atas dedikasi dan atas kontribusi para guru-guru kita se-Indonesia. Itu intinya di situ ya. Tenang aja, mudah-mudahan ya kita selalu optimis, kita selalu berharap agar guru-guru kita akan mendapatkan pengakuan dari negara. Pak Yahya itu banyak temannya juga, jadi pasti juga beliau akan bersama dengan kita semua berjuang untuk mendengarkan aspirasi, mendengarkan hajat dan hajat banyak orang. Gitu ya. Baik Bapak, sangat mencerahkan sekali ya Pak. Ya dari tadi itu sudah banyak hampir 20 orang Pak raise hand dan mereka memberikan pertanyaan yang sama. Apakah ada kesempatan gitu kepada guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama tapi di swasta gitu untuk mendapatkan kesempatan P3K? Ya, Jadi kita sedang menunggu kuota ya, mudah-mudahan ke depan itu semakin banyak kuotanya dan pokoknya inti sekarang yang perlu dilakukan teruslah bekerja secara profesional, kemudian jangan lupa mengupdate akun Simpatika karena kebijakan kita pasti berpijak kepada track record atau jejak kita di Simpatika itu. Yang kedua dan yang ketiga teruslah kita bersama-sama. Saya senang Pak Yayat sebagai Ketua PG Indonesia mengambil langkah-langkah seperti ini. Jauh lebih baik seperti ini kita bertemu secara virtual daripada menafsirkan masing-masing ya. betul Pak. Intinya dari pihak GTK sendiri sangat mengusahakan ya Pak ya Oh iya, kepada guru-guru. saya kan banyak pun di video saya bagaimana kita memperjuangkan nasib kawan-kawan. Jadi sekarang ini yang lagi kita push adalah kita baru saja mau mencairkan dana terkait dengan Pokja, kelompok kerja guru madrasah. Ada lebih 2.000 Pokja Indonesia yang kita berikan bantuan antara 15 dan 30 juta per Pokja. Dan mohon Bapak Ibu sekalian memanfaatkan ini untuk peningkatan kompetensi dan sinergitas antar guru dan kita semua dalam para pakar. Yang kedua, ini sedang kita cairkan anggaran terkait dengan insentif guru, guru-guru honorer, non sertifikasi, non ASN atau non ASN dan sertifikasi yang memang tidak banyak, tetapi ada 3 juta per orang, potong pajak, ya dikali 210.000 orang itu jadinya 649 miliar. Dan saya mudah-mudahan guru-guru bisa merasakan intinya kemaslahatannya. Dan yang ketiga, ini sedang kita mau cairkan juga itu guru-guru kita yang ada di wilayah 3T terluar terpencil ya. Ada 4.700 guru yang akan mendapatkan bantuan khusus, tunjangan khusus terkait dengan wilayah 3T tersebut. Dan mudah-mudahan bisa memberikan menyapa guru-guru kita yang bekerja di wilayah 3T tersebut. Anggarannya sekitar 76 miliar dan mudah-mudahan kita saling mendoakan ini bisa dirasakan oleh para guru dan keluarga guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Passing. Jadi, Baik Pak. Pak Dirjen dengan Komisi 8 itu selama 2 hari kami seluruh direktur di Direktorat Jenderal Pendis mendampingi Pak Dirjen juga. Ini sedang proses perjuangan juga. Semua dalam proses perjuangan dan tentu di forum ini ya tentu selalu kita optimis ya mudah-mudahan itu ini karena memang anggaran itu cukup besar. Jadi dari 100.000 guru yang belum passing itu ya kita membutuhkan anggaran 1,8 triliun. Dan ini sudah pimpinan kita sudah menyampaikan secara resmi kepada DPR ya kita hanya teruslah bekerja ya secara profesional para guru-guru kita. Insya Allah kita tidak menjanjikan apa-apa tapi teruslah kita terus berjuang dan mohon juga Bapak Ibu sekalian untuk terus bekinerja yang baik dan semoga pimpinan kita dan DPR tentu mendukung proses berikutnya. Ini saya tidak janji apa-apa ya, tapi itulah proses yang terjadi di pertemuan kita dengan Komisi 8.
Baik Pak, itu juga bukan janji katanya Pak, tapi Bapak akan terus berusaha ya Pak ya Ya, ya, untuk ya. ini. Bapak ini tadi ada pertanyaan juga Pak dari daerah teman rekan-rekan kita yang di daerah Maluku itu Pak untuk rekrutmen untuk PI Pak. Bank itu banknya belum ada di daerah. Bagaimana apa namanya solusinya seperti itu. Dan yang berikutnya dari rekan kita juga di Muara Enim Sumatera Selatan, mengapa ada perbedaan antara katanya CPNS angkatan 2019 dan 2020, di mana CPNS 2019 itu di SK-nya masih calon guru katanya Pak, bukan guru, sehingga mereka belum mendapatkan tunjangan jabatan fungsional seperti itu Pak. Oke, yang kasus spesifik langsung WA kepada saya, bikin Oh suratnya, baik, terutama tadi yang tidak ada banknya. Nanti saya lapor kepada bank penyalur. Kemudian yang 2019-2020 langsung ke WA saya ada ya, Pak Yayat, ada ini 0812. Tapi saya bisa langsung di chat, bikin surat resmi bikin surat resmi 0812 ya Pak. 800 15175. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali itu Ibu Oke, Bapak bagi yang menanyakan spesifik ya. Nah ini Pak, Ini Pak, untuk yang untuk lainnya yang mungkin lainnya sudah mungkin hampir sudah mirip-mirip hampir terkait mirip-mirip P3K tadi. Yang penting tadi. Yang kita penting terus kita memantau terus memantau simpatikanya masing-masing simpatikanya ya Pak ya. ya, masing-masing ya Pak ya. oke. Baik, nah ini Pak Baik, nah masih ini ada Pak yang masih raise ada hand, yang boleh lain kan boleh bertanya secara bertanya langsung Pak. secara langsung Pak. Apakah Apakah Bapak masih Bapak punya masih waktu punya Pak? Boleh? waktu Pak? Boleh? Cukup ya, saya lagi Oh di baik baik Mancuce, Pak. saya mau Saya ditunggu mau orang ditunggu banyak. orang Oh banyak. baik baik, Oh, baik, terima baik. kasih Pak sekali Yayat pakai Bapak. headset ya. Ya, silakan Pak. Mungkin nanti Ya, pertanyaan yang belum Pertanyaan yang terjawab belum kami terjawab buatkan kami dalam buatkan dalam oke. rangkumannya di rangkumannya di Lewat Pak Yayat Pak. aja satu Baik pintu baik, supaya siap lebih Bapak. nyaman. Baik, Baik, terima sekali kasih lagi Pak. terima kasih Terima Bapak kasih telah Yo, Bapak. berkenan makasih. hadir di Salam sehat semuanya. Selasa Saling mendoakan. kesibukannya. Ya, Terima Ya, kasih. Pak. izin lab ya. Baik Yuk, Bapak, terima kasih yuk. sekali Bapak. Jaga kesehatan semua. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.